Indonesia sebagai mitra kerjasama Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae berpotensi mendapatkan keuntungan besar apabila Filipina memutuskan membeli jet tersebut. Para pecinta aviasi, ada satu kabar yang belakangan ini membuat banyak negara tiba-tiba melirik ke arah Asia Tenggara. Bukan tanpa alasan. Karena kita sedang bicara tentang jet tempur hasil kolaborasi besar Indonesia dan Korea Selatan. Si calon bintang langit, KF-21 Boramae. Pesawat ini bukan sekedar mesin terbang, tapi bukti nyata bahwa kerja sama dua negara bisa melahirkan sesuatu yang bikin dunia berhenti sejenak, menoleh dan kadang sampai menelan ludah halus saking kagumnya. Dan yang ikut terpikat bukan negara jauh, tapi tetangga dekat kita, Filipina. Mereka ini sudah lama kenalan dengan produk Korea Selatan, FA-50, yang saat ini mereka operasikan 12 unit dari pembelian 2014, dan 12 lagi baru datang awal 2025. Jadi, ibarat beli motor, ketika muncul versi yang lebih kencang dan lebih modern, ya gampang jatuh cinta. Tapi ketertarikan Filipina pada KF-21 tidak hanya soal naik kelas dari FA-50, ada tujuan yang jauh lebih strategis. Mereka ingin mengatur ulang keseimbangan kekuatan udara di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Ya jelas, kawasan ini sedang ramai, kalau diumpamakan seperti komplek rumah yang tetangganya sering adu strategi lewat pagar belakang. Dan ketertarikan Filipina makin kuat setelah mereka hadir di ADEX 2025 di Seoul. Di sana, KF-21 tampil seperti model catwalk dalam Afterburner. Tidak heran kalau perwakilan KAI, Park Sun-hee, menyambut antusias, bilang bahwa Filipina punya pengalaman tempur nyata yang bahkan bisa jadi nilai jual ke negara lain. Tapi, sebelum Filipina mendekat, Indonesia sudah lari duluan. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, sudah mempersiapkan berbagai langkah penting. Salah satunya mengajukan pendirian fasilitas MRO khusus untuk KF-21. Ini semacam bengkel premiumnya pesawat tempur, yang kalau berhasil, Indonesia bukan cuma pengguna, tapi juga penyedia layanan kelas tinggi. Sampai di sini kita mulai melihat pola besarnya. Dirut PTDI, Gita Amperiawan sudah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa tujuan akhirnya adalah kemampuan Indonesia membangun jet tempur sendiri. Jadi pengembangan KF-21 bukan sekedar numpang lewat. Ini batu lompatan penting. Kalau kita mau bikin pesawat tempur sendiri, kan tidak mungkin mulai dari Google cara bikin fighter jet dalam 3 langkah mudah. Jadi, insinyur-insinyur terbaik kita dikirim ke Korea Selatan, belajar langsung bersama KAI. Itulah cara yang benar. Dan hasilnya, Indonesia bukan hanya siap menjadi operator KF-21 yang nanti diberi nama F-33 oleh TNI AU, tapi juga siap punya layanan purna jualnya. Kita bicara lisensi produksi, MRO, sertifikasi, uji terbang, pokoknya paket lengkap. Dan tinggal satu langkah besar, pelunasan dana 104,3 miliar won yang dijadwalkan selesai pada 2026. Rekonsiliasi Indonesia dan Korea Selatan setelah sempat ada ketegangan soal pembayaran itu juga menunjukkan sesuatu, betapa pentingnya Indonesia dalam proyek ini. Bahkan Kepala DAPA, Seok Jong-gun, secara langsung mengakui bahwa meskipun sempat ada perbedaan posisi, hubungan harus makin dikuatkan. Dan disinilah menariknya. Kalau Filipina jadi membeli KF-21, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan manfaat dari kerjasama teknologi. Kita juga akan menikmati permasukan lewat skema penjualan dan pajak yang dikelola PTDI sebagai distributor kawasan Asia Tenggara. Jadi, proyek KF-21 bukan hanya kerjasama dua negara, ini simbiosis mutualisme. Kita dapat teknologi, kita dapat posisi strategis, kita dapat pemasukan. Dan kalau boleh sedikit bangga, kita juga dapat pengakuan bahwa Indonesia punya peran besar dalam mengubah peta kekuatan udara di kawasan. Dan kalau kita melihat lebih dalam, posisi Indonesia dalam proyek ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar mitra pembiayaan atau pengguna akhir.
Indonesia sedang membangun fondasi untuk masuk ke era baru industri pertahanan. Ini bukan lagi soal membeli pesawat jadi, tapi bagaimana suatu negara berani naik tingkat, ikut masuk ke dapur teknologi, lalu suatu hari mampu memasak resepnya sendiri. Tentu saja bukan resep mie instan, tapi resep jet tempur generasi masa depan. Yang lebih menarik, langkah Filipina untuk mendekat pada KF-21 justru membuat proyek ini semakin hidup. Semakin banyak negara yang percaya, semakin kuat pula posisi Indonesia sebagai distributor kawasan. Dan bayangkan saja, setiap kali ada pesanan masuk dari Manila, Jakarta juga ikut mendapatkan keuntungan. Seolah-olah seperti jualan kue, tapi bedanya ini bukan kue, ini jet supersonik. Filipina sendiri juga memahami bahwa KF-21 menawarkan peningkatan kemampuan yang mereka butuhkan. Situasi kawasan memang menuntut kemampuan udara yang lebih responsif. Dan ketika mereka melihat KF-21 tampil di ADEX 2025, seolah-olah pesawat itu berkata, "Ayo, pilih aku." Sementara itu, para insinyur Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan kini berada di jantung pengembangan teknologi canggih tersebut. Mereka mempelajari desain, struktur, avionik, sampai sistem radar yang rumit. Kalau dipikir-pikir, apa yang mereka lakukan itu mirip mengikuti kelas super berat, tapi hasilnya akan menjadi modal besar bagi Indonesia di masa depan. PTDI juga tidak tinggal diam. Rencana pendirian MRO menjadi langkah strategis yang membuat Indonesia punya peran penting di wilayah ini. Bayangkan, nanti setiap KF-21 yang beroperasi di Asia Tenggara akan bermuara ke Indonesia untuk perawatan. Semacam rasanya Indonesia menjadi dokternya pesawat-pesawat canggih di sekitar. Dan ketika proses rekonsiliasi dengan Korea Selatan berjalan mulus, hubungan dua negara itu kembali menguat. Sama seperti teman lama yang sempat salah paham, lalu duduk bareng, minum kopi, dan akhirnya saling mengerti lagi. Dari sinilah kepercayaan makin solid yang sangat penting dalam proyek jangka panjang seperti KF-21. Kedepannya, jika Filipina akhirnya benar-benar masuk sebagai pengguna baru, maka dampaknya bukan hanya pada industri aviasi, tapi juga pada ekonomi nasional. Devisa bertambah, aktivitas produksi meningkat, dan Indonesia punya posisi tawar yang lebih tinggi dalam percaturan teknologi pertahanan kawasan. Perlahan, tapi pasti, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan hanya konsumen, tetapi pemain aktif yang punya masa depan besar di industri kedirgantaraan. Dan semua ini terjadi karena satu hal, keberanian untuk melangkah lebih jauh daripada sekedar membeli. Indonesia memilih jalur yang lebih sulit, lebih panjang, tapi juga lebih berharga. Jalur untuk naik kelas sebagai bangsa yang mampu membuat teknologi strategisnya sendiri. Melihat perkembangan ini, para analis pertahanan mulai menilai bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarah kedirgantaraannya. Kalau selama ini kita sering diposisikan sebagai pembeli setia, kini arah perannya berubah menjadi mitra teknologi yang punya kontribusi nyata. Perubahan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keputusan berani, negosiasi panjang, dan tentu saja kerja keras para insinyur yang setiap hari berkutat dengan komponen rumit. Bukan komponen kipas angin Kiki ya, tetapi teknologi avionik canggih. Dengan semakin banyaknya negara yang menunjukkan minat pada KF-21, Indonesia pun semakin dekat pada posisi yang sangat jarang dimiliki negara berkembang, menjadi bagian dari rantai industri jet tempur modern. Itu ibarat ikut bermain di liga besar yang biasanya hanya diisi oleh negara-negara yang punya tradisi teknologi puluhan tahun. Filipina sendiri terus memantau perkembangan ini dengan penuh antusias. Mereka memahami bahwa KF-21 bukan hanya peningkatan kemampuan, tapi juga simbol perubahan arah kebijakan militer mereka. Situasi keamanan kawasan yang semakin dinamis membuat mereka tak bisa lagi hanya mengandalkan pesawat generasi lama. Dan ketika opsi ada di depan mata, mereka memilih kandidat yang tidak hanya kuat, tetapi juga punya dukungan regional yang solid, termasuk dari Indonesia. Sementara itu, para ahli di PTDI kini sedang merancang bagaimana fasilitas MRO nantinya akan dioperasikan. Mereka membayangkan pusat layanan jet tempur itu bukan sekedar hanggar, tetapi sebuah ekosistem teknologi, tempat para teknisi lokal bertemu dengan para ahli Korea Selatan, berbagi pengalaman, dan mengembangkan prosedur perawatan terbaru. Suasananya mungkin tidak seperti workshop DIY, tetapi lebih mirip laboratorium teknologi tinggi dengan standar militer.
Di level diplomasi, hubungan Indonesia dan Korea Selatan terus menguat. Kedua negara sadar bahwa masa depan industri pertahanan regional membutuhkan kerjasama yang tidak hanya bersifat kontrak jual-beli, tetapi kolaborasi jangka panjang. Dan ketika Kepala DAPA menegaskan komitmen itu dalam pertemuan resmi, hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa Indonesia bukan sekedar mitra biasa. Hubungan keduanya kini lebih mirip partner strategis yang saling membutuhkan demi mencapai tujuan besar. Jika Filipina benar-benar memutuskan untuk menandatangani kontrak KF-21, maka efek domino positif akan mulai bergerak. Industri dalam negeri mendapat dorongan, anggaran negara mendapat pemasukan baru, para tenaga ahli mendapat ruang lebih luas untuk berkembang, dan yang paling penting, Indonesia semakin diakui sebagai negara yang punya kontribusi signifikan dalam teknologi pertahanan dunia. Yang menarik, perkembangan ini juga menjadi sinyal bagi negara-negara lain di kawasan. Mereka akan melihat bagaimana Indonesia tidak hanya memposisikan diri sebagai pengguna, tetapi sebagai pemain yang punya peran di balik layar, seperti sutradara. Dan dengan semakin matangnya kemampuan industri nasional, perlahan-lahan masyarakat mulai menyadari bahwa yang dibangun Indonesia bukan hanya jet tempur, tetapi kemandirian. Kemandirian yang membuat kita tidak perlu lagi terlalu sering bertanya, beli di mana ya? Tapi suatu saat nanti kita bisa berkata, kita buat sendiri. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.